Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir-akhir ini perdebatan masalah nama Yesus tidak pernah ketemu atau tidak ada pernah dapat satu titik yang tepat, baik di dalam Kristen maupun di luar Kristen. Sebab masing-masing punya materi dan teori masing-masing. Namun saya tetap percaya kepada firman Allah bahwa Yesus Kristus itu adalah Elohim yang menciptakan alam semesta. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang membangun. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga adalah satu. Ini bukan ayat tambahan yang biasa dikatakan oleh orang-orang di luar Kristen, tapi ini sungguh terbukti adalah firman Allah yang membuktikan bahwa Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini ada. Jadi ada tiga di dalam sorga yang memberikan kesaksian. Inilah yang disebut dengan adanya musyawarah di dalam sorga. Ayat 15 ayat yang ke-8, apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Jadi saudara, di dalam sorga itu ada musyawarah. Musyawarah ini sudah pasti lebih dari satu orang. Dan saudara, malaikat tidak ikut musyawarah bersama dengan Elohim. Sebab di dalam musyawarah itu hanya ada tiga yang berbicara, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahkan Yeremia 23 ayat 18, Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Jadi jelas di dalam sorga itu ada musyawarahnya Tuhan. Dan yang di dalam musyawarah itu sudah otomatis ada tiga pribadi tapi satu. Satu tapi tiga. Makanya dalam musyawarah itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan tidak ada yang hadir di sana, tidak ada yang ikut musyawarah, baik itu nabi-nabi hebat, nabi-nabi yang pernah diangkat Tuhan, Henok dan Elia, tidak ada di dalam musyawarah itu. Ya, karena musyawarah itu hanya ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dalam musyawarah itu juga hasilnya Yesus Kristus harus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Makanya Alkitab berkata bahwa Yesus itu datang dari sorga disebut anak manusia, dan dia kembali ke sorga karena dia adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi Alkitab menyatakan bahwa di dalam sorga itu ada musyawarah. Dan Alkitab berkata di dalam sorga itu ada tiga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, tapi satu. Jadi jelaslah di sorga itu ada musyawarah dan malaikat-malaikat tidak ikut dalam musyawarah itu. Yeremia 23 ayat 22, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkah yang jahat. Nah, saudara, tidak ada orang yang hadir dalam musyawarah Tuhan. Ya, siapa yang hadir di dalam musyawarah Tuhan dan Tuhan bicara kepada dia bahwa Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya manusia sempurna. Siapa yang hadir dalam musyawarah Tuhan sehingga dia berani berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Sementara Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi bukti-bukti dari dalam perjanjian lama
sampai ke perjanjian baru bicara tentang 3 pribadi tapi satu yaitu Elohim yang Esa. Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi saudara, firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa saudara yang kekasih, dalam Yohanes 1, saudara, dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, saudara yang kekasih, itu sangat jelas membuktikan bahwa di sorga itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan Firman itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini ayat-ayat membuktikan bahwa Yesus Kristus ikut menciptakan alam semesta, ikut menciptakan Adam dan Hawa, ikut menciptakan semua yang terjadi di dalam dunia ini. Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Yesus sudah ada ya sebelum dunia ini ada. Jadi saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, apapun kata dunia, orang-orang yang dari seberang mengatakan bahwa Yesus itu cuma utusan, Yesus itu cuma nabi, itulah perkataan-perkataan mereka. Makanya kalau mereka kalah dengan murtadin-murtadin yang jenius, ujung-ujungnya dilaporkan sebagai penistaan agama. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup melawan murtadin-murtadin yang jenius, yang membongkar rahasia-rahasia yang ada. Sebab itu saudara yang kekasih, orang-orang Kristen sekalipun mereka berusaha mencari kekurangan-kekurangan yang tertulis dalam Alkitab, namun firman Tuhan tetap terbukti. Jadi firman Tuhan sungguh terbukti. Di ayat 14 dari Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi orang tidak bisa melihat Bapa secara ilahi. Makanya Bapa datang dalam dunia lewat firman-Nya, berinkarnasi menjadi manusia, supaya manusia bisa melihat Allah di dalam Yesus. Manusia bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus. Karena Yesus Kristus adalah pribadi ilahi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara percaya atau tidak percaya, tetap Dia adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus yang punya kekekalan, Yesus yang punya sorga, Yesus yang punya segala-galanya. Karena Dia adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Orang tidak bisa sampai ke sorga tanpa datang lewat Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pintu masuk saudara yang kekasih. Namun ketika saudara menolak Dia bernama Yesus, maka saudara menolak anugerah keselamatan. Ingat sobat-sobat, Yesus Kristus adalah Elohim yang menjadikan alam semesta. Terbukti dengan berbagai macam keajaiban-keajaiban yang ada. Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang hidup. Haleluya, salam kemenangan.